Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zera Pratiwi Ginawan dari kelas PGMI 2B, NIM 2059121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organ tubuh pada manusia dan hewan. Alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorokan, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Proses pernapasan pada manusia berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Di dalam hidung, udara mengalami penyaringan sehingga debu atau kotoran yang berasal dari udara tidak dapat masuk. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Selain mengalami proses penyaringan, udara yang masuk ke dalam hidung juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Dari rongga hidung, udara masuk ke tenggorokan. Tenggorokan atau trakea memiliki fungsi sebagai tempat lewatnya udara pernapasan. Tenggorokan bercabang dua, satu menuju paru-paru kanan dan yang lain menuju paru-paru kiri. Cabang tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang, yang disebut bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat alveolus, yang merupakan gelembung-gelembung halus berisi udara. Alat pernapasan pada hewan. A. Ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Alat pernapasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya, serta dilindungi oleh tutup insang. B. Burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernapasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi atau kantong udara. C. Serangga. Untuk melakukan proses pernapasan, serangga menggunakan trakea sebagai alat pernapasannya. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar ke seluruh tubuh. D. Cacing. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Udara yang berada di sekitar cacing, yaitu berupa oksigen, akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Gangguan pada alat pernapasan manusia. A. Pencemaran udara. B. Penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernapasan, seperti merokok, influenza, asma, dan TBC. B. Alat pencernaan pada manusia. Alat pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan diawali pada bagian mulut. Di dalam mulut, makanan dihaluskan oleh gigi dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim petialin. Enzim merupakan zat yang berguna untuk menghancurkan makanan secara kimiawi menjadi bagian yang lebih halus. Dari mulut, makanan masuk menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerak peristaltik inilah yang menyebabkan makanan dapat masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan yang sudah dihaluskan oleh gigi di dalam mulut akan dilumatkan dan diaduk dengan bantuan getah lambung. Getah lambung ini berguna untuk memecah makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah. Makanan yang telah dilumatkan di dalam lambung akan berupa bubur halus sehingga mudah diserap oleh usus. Makanan yang telah dicerna di dalam lambung kemudian masuk menuju usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari ini, pencernaan dibantu oleh getah pankreas dan getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah empedu digunakan untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran yang sangat halus, sehingga dapat membantu kerja enzim lipase. Getah pankreas dihasilkan oleh pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase
tripsin, dan lipase. Amilase enzim yang mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah itu, makanan disalurkan menuju usus halus. Di dalam usus halus, makanan dicerna kembali sehingga terbentuklah sari-sari makanan. Sari-sari makanan inilah yang akan diserap oleh dinding-dinding usus halus melalui pembuluh darah, sehingga masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan atau ampas makanan akan masuk ke dalam usus besar. Selanjutnya, sisa makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri menjadi kotoran. Kemudian, kotoran ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Di dalam usus besar tidak terdapat penyerapan sari makanan, melainkan hanya penyerapan air. Gangguan alat pencernaan. A. Gigi berlubang. B. Diare. C. MA. C. Hubungan makanan dan kesehatan. 1. Makanan bergizi. Makanan bergizi merupakan makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Setiap zat tersebut memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh. 2. Menu makanan bergizi seimbang. Menu makanan 4 sehat 5 sempurna merupakan menu makanan bergizi seimbang. Menu makanan ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. D. Alat peredaran darah pada manusia. A. Jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Pada jantung, bilik kiri bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan bertugas memompa darah ke paru-paru. B. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju jantung atau sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang menjalurkan darah dari jantung. Lain halnya dengan pembuluh balik, yang merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. C. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang ikut berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Darah dari jantung yang sudah tidak mengandung oksigen diangkut menuju paru-paru. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah yang telah mengandung oksigen kemudian mengalir ke jantung. 2. Peredaran darah manusia. Peredaran darah pada tubuh manusia selalu berada di dalam darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Darah yang banyak mengandung sari-sari makanan beredar dan tersebar ke seluruh tubuh. Selain mengandung sari-sari makanan, darah juga mengandung oksigen yang dialirkan dari paru-paru menuju ke jantung. Dari jantung, darah yang kaya akan oksigen ini akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 3. Gangguan alat peredaran darah. Yang pertama, hipertensi. 2. Sklerosis. Dan yang ketiga adalah varises. 4. Memelihara alat peredaran darah. Yang pertama, dengan berolahraga secara teratur.
Yang kedua, menghindari makanan-makanan berlemak. Dan yang ketiga, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.